Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang ditulis dari Alina Barwati. Cerita ini berjudul Jejak Kepala Bapak. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Sudah hampir 1 tahun, Bapak menghilang dan tidak ada kabar sekalipun. Setiap hari aku melihat ibuku murung, memandang dengan tajam foto Bapak yang tertempel rapi di dinding rumah. Sementara adik kecilku terus-menerus memanggil nama Bapak. Hampir 1 tahun sejak kepergian Bapak, keluargaku seakan mati suri. Hanya tangisan dan tangisan yang masih bersua di rumahku ini. Namaku Airin. Usiaku kini menginjak 20 tahun. Aku sempat berkuliah dulu. Namun, semenjak bapakku menghilang, sudah tidak ada lagi yang mampu membiayai kuliahku yang terbilang mahal. Kejadian menghilangnya bapak bermula saat dia mengikuti sebuah proyek pembangunan jalan tol Jakarta Jawa. Pagi itu bapak berangkat dengan wajah yang begitu cerah. Dia izin kepada ibu untuk berangkat kerja dan tak lupa memberikan salam kepada kami bertiga keluarganya. Kami tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi perjumpaan terakhir antara kami dengan Bapak. Ia tak pulang sejak hari itu dan sampai hari ini. Aku sebagai anak tertua sempat menanyakan keberadaan Bapak kepada karyawan-karyawan lain di perusahaan kontraktor tersebut. Namun naas, semua seakan bungkam. Ya, satupun orang yang tahu keberadaan Bapak. Setiap hari aku terus mencari keberadaan Bapak, meski tak kunjung mendapatkan hasil. Namun kami tak menyerah begitu saja. Hingga suatu hari terdengar celetukan dari salah seorang teman Bapak yang bekerja di proyek yang saat ini belum kunjung selesai. Anto menghilang selama 1 tahun. Aku yakin dia menjadi tumbal, ucap salah seorang pekerja yang bernama Andi. Saat itu, kebetulan aku lewat dekat proyek dan mendengar ucapan Pak Andi. Sontak aku pun terkaget dan langsung menghampiri Pak Andi. "Maksud Pak Andi, bapak saya dijadikan tumbal proyek ini," ucapku. Non, tidak seperti itu," ucapnya gemeteran. "Saya mendengar sendiri, bapak menyebut nama Pak Anto. Anto itu bapak saya, Pak," ucapku. "Mari kita bicarakan di sebelah sana," ucapnya lagi sembari gemeteran. Aku dan Pak Andi pun berjalan cukup jauh untuk menghindari kerumunan para pekerja proyek. "Non, jangan terlalu percaya dengan ucapan Bapak. Bapak hanya asal nyeplos saja," ucapnya lagi. "Tapi jelas-jelas saya dengar kalau bapak menyebut nama bapak saya. Bapak menghilang sudah 1 tahun. Waktu bapak menghilang aku langsung ke sini kok. Tapi satupun di antara kalian para karyawan yang menjawab pertanyaan saya dulu," ucapku. "Sebenarnya begini, Non. Agar Non lebih tahu, lebih baik Non datang saja di tiap malam Jumat Kliwon. Non datang ke jembatan tol yang sedang dibuat ini. Nanti Non akan paham semuanya," ucapnya. Kemudian Pak Andi ini pun langsung pergi dengan rasa takut yang masih tergambar jelas dari wajahnya. Pembangunan proyek jalan tol yang sedang dibuat jaraknya memang tak begitu jauh dari rumah. Oleh karenanya, aku kerap kali melewati jalanan tersebut dan sesekali mendengarkan perkataan orang bekerja. Namun baru kali ini, aku mendengar obrolan yang membawa nama Bapak dan aku pun langsung penasaran. Aku pun tidak bisa memaksakan Pak Andi untuk berbicara banyak denganku, sebab dari tatapan matanya terdengar jelas kalau ia tak begitu nyaman. Kata malam Jumat menjadi kunci utama dari apa yang diucapkan oleh Pak Anto. Aku pun berinisiatif untuk datang ke jembatan tepat di malam itu. Namun aku tidak memberitahukan hal ini kepada ibu maupun adikku. Aku tidak ingin mereka terus menaruh harap atas kedatangan bapak yang entah apakah masih ada, kata datang atau tidak. Aku pun menceritakan hal ini kepada sahabat sekatku yang tahu betul tentang persoalan hilangnya bapak yang sudah sangat lama. Sahabat kecilku yang bernama Rio.
Aku langsung mendatangi rumahnya, sekaligus memintanya untuk menemaniku datang ke jembatan tetap di malam Jumat. Rio, ada yang perlu aku bicarakan. Ada apa serius amat? Tanya Rio. Aku dapat petunjuk tentang Bapak, ucapku dengan begitu semangat. Sungguh, di mana Bapak? Tanya Rio. Jadi, tadi aku kan lewat proyek tempat Bapak kerja dulu. Terus aku gak sengaja mendengar perkataan Pak Anto, rekan kerja Bapak yang sedang membicarakan tentang menghilangnya Bapak. Lalu Pak Anto pun menyuruhku untuk datang ke jembatan jalan tol pada malam Jumat. Besok kan malam Jumat, kamu mau gak nemenin aku? Tanyaku. Aku Akin, ucap Rio. Gak ada salahnya kan kalau dicoba, ucapku. Iya sih, ya udah besok aku temani kamu, ucap Rio. Terima kasih Rio, kamu memang sahabat terbaikku, ucapku. Setelah itu, aku pun pamit ke Rio untuk kembali pulang ke rumah. Aku khawatir kepada ibu dan adik kecilku. Mereka masih tidak terima akan menghilangnya Bapak. Jadi aku harus benar-benar menjaga mereka dengan baik. Tak butuh waktu lama, aku pun sampai di rumah. Betapa terkejutnya aku ketika melihat ibu sudah berada di atas lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara adikku hanya bisa menangis di samping tubuh ibu. Aku pun langsung meminta pertolongan ke tetangga-tetanggaku. Mereka dengan tanggapnya datang dan mencoba membantu ibu. Dengan bantuan para tetangga, aku pun kemudian membawa ibu ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu. Aku sangat khawatir dengan keselamatan ibu. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar ibu bisa selamat dan terus baik-baik saja. Pikiranku ketika itu benar-benar kacau. Aku hanya bisa memeluk adikku yang terus menangis sembari menenangkannya. Sementara itu masih tidak sadarkan diri. Setibanya di rumah sakit, ibu pun langsung ditangani oleh dokter di rumah sakit. Untunglah, kata dokter, tidak ada masalah yang cukup serius di tubuh ibu. Hanya penyakit lambung dan darah tinggi yang diderita oleh ibu. Kata dokter, ibu harus istirahat total dan harus bisa mengatur pola makan akan sakitnya tersebut lekas sembuh. Aku pun mengiyakan perkataan dokter. Setelahnya aku lebih tegas kepada ibu. Aku berkata kalau ibu tidak boleh lagi larut karena kehilangan Bapak. Tetapi ibu harus bisa kuat untuk bisa melawan sakit yang saat ini ibu derita. Ibu pun hanya bisa mengangguk mendengar perkataanku. Aku dan adik kecilku pun terus menjaga ibu di rumah sakit. Kami tidak pernah sekalipun meninggalkan ibu. Kami pun memilih untuk menginap di rumah sakit. Saat waktu menunjukkan pukul 12 malam, aku mengalami kejadian yang sangat janggal. Ketika itu ibu dan adikku sudah tertidur. Nah, tolong temukan kepala Bapak. Suara yang begitu lirih dengan dibarengi tangisan laki-laki yang mengiringinya. Aku langsung tersadar dari lelapku. Suara itu sangat mirip dengan suara Bapak. Aku pun kemudian mencari sumber suara itu. Aku menyusuri lorong rumah sakit seorang diri. Ketika itu suasana rumah sakit begitu lembab dan membuat bulu kuduku berdiri. Tolong Bapak, Nak, ucap suara itu. Bapak di mana? Tanyaku saat mendengar suara minta tolong. Aku pun mengikuti sumber suara itu. Langkah kakiku mengarah ke kamar mayat rumah sakit. Tolong temukan Bapak, Nak, ucapnya lagi. Karena mengikuti suara itu, tanpa sadar aku sudah berada di kamar mayat rumah sakit. Aku merinding ketakutan dan kemudian menjerit sembari berlari untuk kembali ke kamar ibu. Nafasku benar-benar naik turun. Keringat mengucur di seluruh tubuhku. Wajahku pucat pasi dan aku menyalahkan diri sendiri. Sudah tahu penakut, kenapa harus diikuti suara yang tak ada wujudnya? Dasar akhirin bodoh, ucapku kepada diri sendiri. Aku pun mencoba mengalihkan ketakutanku dengan memandang ibu. Kemudian aku memilih untuk terlelap kembali meskipun sangat sulit. Keesokan harinya, aku melihat ibu sudah terbangun dari tidurnya.
Aku pun langsung menawarkan ibu sarapan untuk alasnya minum obat. Ibu, Airin belikan makanan dulu ya untuk ibu. Setelahnya ibu harus minum obat, ucapku. Ibu pun hanya mengangguk tanda setuju. Wajah ibu sangat pucat. Energi di tubuhnya pun nampak sangat sedikit. Aku pun kemudian keluar untuk mencari makanan. Sebelum itu aku tak lupa untuk menitipkan ibu kepada adik kecilku. Tak butuh waktu lama untuk mencari makanan. Setelah itu aku pun langsung membawanya kepada ibu dan menyuapinya dengan perlahan. Ibu nampak begitu lahap. Obatnya pun tak sulit untuk ia minum. Aku merasa sangat lega, sebab ibu tidak sulit untuk makan dan minum obat. Aku hampir lupa kalau malam ini punya janji dengan Rio untuk datang ke jembatan proyek mencari keberadaan bapak. Aku pun meminta izin kepada ibu untuk pergi. Ibu, nanti sore aku ada janji dengan Rio. Kami ada perlu sebentar. Apa Airin boleh pergi, Bu? Ucapku. Boleh dong nak, silakan saja. Lagian kamu juga perlu istirahat. Karena dari kemarin kamu sudah menjaga ibu. Kalau nanti malam kamu pulang larut, lebih baik kamu langsung pulang ke rumah saja. Ibu biar ditemani oleh adik saja, gak apa-apa, ucap ibu. Iya Bu, nanti Airin usahakan pulang lebih awal agar Airin bisa dampingi ibu di sini, ucapku. Aku pun kemudian berpamitan kepada ibu dan pergi menuju rumah Rio yang jaraknya cukup jauh dari rumah sakit. Sesampainya di rumah Rio, dia sudah menungguku di depan rumahnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kita mau langsung berangkat kan, Rin? Tanya Rio. Lebih baik kita berangkat setelah maghrib. Lagian ini nanggung. Aku juga capek banget nih seharian nemenin ibu di rumah sakit, ucap Airin. Kalau gitu kita duduk minum dulu di sini sembari menyusun rencana buat nanti malam bagaimana, ucap Rio. Bagus juga idenya, ucap Airin. Mereka pun kemudian menyusun rencana untuk nanti malam agar tidak ada satu orang pun yang tahu kedatangan kami. Proyek pembangunan jalan tol merupakan proyek yang cukup tertutup. Tidak boleh ada sembarang orang yang masuk, sebab banyak peralatan berat di sana yang bisa saja membahayakan nyawa seseorang jika tidak memakai pakaian pelindung diri seperti helm proyek, sepatu, dan lainnya. Pekerjaan pembangunan pun dilakukan selama 24 jam tanpa berhenti, sebab untuk membangun sebuah jalan tol yang panjang membutuhkan waktu yang panjang pula. Berdasarkan hal itu, aku dan Rio pun berinisiatif untuk membawa sebuah helm dan sepatu seadanya. Meskipun kami datang bukan untuk bekerja, namun keselamatan kami pun perlu juga untuk difikirkan. Sebab kami tidak akan pernah tahu kapan hari sial itu akan datang. Jadi lebih baik kami antisipasi terlebih dahulu. Bukan hanya menyusun rencana matang untuk malam ini, aku juga menceritakan kejadian janggal yang aku alami semalam di rumah sakit. Aku menceritakan kepada Rio semuanya. Aku semalam mendengar suara bapak minta tolong. Dia minta tolong agar aku mencarikan kepalanya. Itu benar-benar buat aku merinding, ucapku. Aku pernah dengar rumor jika ada seseorang meninggal dan salah satu organ tubuhnya tidak lengkap atau tidak ikut terkubur, ia akan gentayangan untuk mencari anggota tubuhnya yang hilang itu, Rin. Aku khawatir jika itu benar-benar bapakmu, maka itu adalah sebuah tanda kalau beliau udah wafat dengan salah satu organ tubuhnya hilang, Rin, ucap Rio. Tapi bapakku itu kan belum meninggal. Mungkin saja itu hanya halusinasiku karena aku terlalu lelah menjaga ibu seharian, ucapku menenangkan perasaanku sendiri. Rio nampak tidak enak hati setelah berasumsi bahwa bapakku sudah meninggal. Namun aku mencoba bersikap biasa-biasa saja. Aku tidak ingin karena asumsi yang belum pasti tersebut hubunganku dengan Rio jadi renggang. Daripada kita berasumsi yang tidak-tidak, lebih baik kita selesaikan rencana kita dan langsung ke lokasi bagaimana, ucapku. Maafkan aku ya Airin, ucap Rio. Iya Rio, tidak apa-apa kok, ucapku. Kami pun mulai kembali melanjutkan rencana yang sudah kususun bersama Rio. Rencana itu hampir selesai.
dan kami berdua akan segera pergi ke jembatan jalan tol seperti dibicarakan oleh Pak Fandi. Kami pergi dengan berjalan kaki agar tidak ada suara bising yang bisa saja membuat curiga para pekerja proyek. Untung saja lokasi proyek tidak begitu jauh jaraknya dari tempat kami saat ini. Semua perlengkapan sudah kami bawa dan rencana yang kami susun pun sudah sangat matang. Tak butuh waktu lama untuk sampai di lokasi. Kami pun mulai mengamati lokasi tersebut. Kami menunggu ada hal aneh atau kejanggalan yang mungkin saja terjadi, sembari mencari keberadaan Bapak di sana. Kami menunggu hampir 2 jam, namun tak kunjung ada keanehan. Aku pun berencana mengajak Rio untuk pulang, namun dia masih penasaran dan tidak ingin pulang segera. Sepertinya gak ada Bapak di sini, pulang aja yuk, ucapku. Sebentar lagi, Rin. Ini kan masih jam 10. Mungkin saja ada hal janggal 1 jam setelah ini. Sabar sebentar, ucap Rio. Ya udah, sejam lagi ya. Kalau sampai 1 jam kita di sini dan belum ada hal-hal yang mencurigakan, kita pulang. Aku juga harus temani ibu di rumah sakit, ucapku. Rio pun mengangguk tanda setuju dengan ucapan Airin. Setelah beberapa menit berlalu, aku seperti melihat beberapa orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Mereka seperti membawa sesuatu di sebuah karung yang mereka bawa. Karung itu nampak begitu kotor. Bahkan ada bercak darah yang menempel di karung yang mereka bawa. Apakah itu bangkai atau apa, aku sendiri pun tidak tahu. Kami pun lebih cermat lagi dalam mengamati pergerakan mereka. Perlahan-lahan kami mendekat ke arahnya agar lebih jelas melihat mereka. Mereka berjumlah 3 orang. Dan sepertinya mereka bukan kuli proyek, melainkan mandor yang bekerja di sana. Terlihat dari baju dan helm yang mereka kenakan. Bukan hanya karung yang mereka bawa, namun mereka pun membawa cangkul dan beberapa perkakas lain. Salah satu di antara mereka kemudian mencangkul tanah tepat di bawah jembatan proyek jalan tol. Tanah di sana pun digalinya cukup dalam. Lalu mereka pun mengeluarkan benda yang ada di dalam karung. Betapa terkejutnya aku dan Rio ketika melihat benda yang mereka keluarkan adalah sepotong kepala manusia yang penuh dengan bercak darah. Kami benar-benar shock tanpa bisa berkata apapun. Setelahnya mereka menguburkan kepala tersebut ke dalam galian yang sebelumnya mereka buat. Potongan kepala manusia itu kemudian dikubur dan di atasnya ditaburi kembang 7 rupa. Setelah itu, mereka pun melakukan sebuah ritual yang lebih mengarah ke hal-hal yang musyrik. Beberapa sesajen diletakkan di atasnya. Tak lupa mereka pun menyalakan dupa dan kemudian membacakan beberapa mantra yang aku dan Rio sendiri pun tidak tahu makna dari mantra yang mereka lontarkan. Mereka melakukan ritual tersebut kurang lebih 1 jam. Kemudian mereka pun meninggalkan galian berisi potongan kepala manusia itu. Mereka berjalan nampak begitu hati-hati. Sepertinya hal ini mereka tutupi dari semua kuli proyek yang bekerja di proyek jalan tol Jakarta Jawa ini. Aku dan Rio hanya bisa terdiam dan terdiam. Kami benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah kami lihat. Wajahku pucat pasi setelah melihat kejadian itu. Bola mataku pun memerah setelahnya. Seluruh badanku tiba-tiba saja dingin. Rio yang melihatku langsung mendekat ke arahku. Ia nampak begitu khawatir melihatku. Airin, kamu gak apa-apa? Tanya Rio. Aku hanya menggeleng-geleng. Rasanya aku tak sanggup untuk berkata-kata setelah melihat kejadian itu tepat di depan mataku. Lebih baik kita pulang, aku gak mau kamu pingsan di sini, ucap Rio. Rio pun kemudian membawaku pulang ke rumah. Ia mencoba menenangkanku dengan membuatkan teh hangat untukku. Tatapanku masih sangat kosong. Bahkan tubuhku pun mulai dingin. Aku terbayang-bayang kejadian yang baru saja ia lihat dan terbesit pemikiran tentang bapakku. Apa bapak dijadikan tumbal seperti kejadian tadi? Apakah bapak benar-benar sudah tiada? Tapi mengapa harus bapak? Apa bapak berbuat salah? Jika bapak dijadikan tumbal, lalu di mana jasad bapak? Di mana tubuh dan kepala bapak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membayangiku.
Aku pun menangis sejadi-jadinya dan berteriak tidak terima jika kenyataan yang akan kuterima benar-benar pahit. Rio mencoba menenangkanku. Dia juga merasa tidak terima akan perbuatan yang dilakukan oleh para petinggi proyek itu. Tapi Rio tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menenangkan Airin. "Airin, istighfar, sabar Airin, sabar," ucap Rio. "Gimana nasib Bapak? Apa Bapak berakhir seperti tadi?" tanyaku. "Jangan berpikiran buruk, kita doakan saja supaya Bapak baik-baik saja dimanapun dia berada, Rin," ucap Rio. "Kita harus usut persoalan tumbal di jembatan proyek jalan tol ini. Karena kalau kita tidak usut ini, akan banyak korban yang berjatuhan," ucapku. "Aku setuju, Rin," ucap Rio. "Aku gak habis pikir sama mereka. Kok bisa-bisanya mereka tidak bisa memanusiakan manusia. Bahkan tega memotong leher para korbannya lalu melakukan ritual dengan dalih mengirimkan tumbal," ucapku kesal. "Kita harus tahu dulu asal-muasal perbuatan mereka, Rin. Aku yakin mereka bersekutu dengan jin penghuni jembatan proyek itu," ucap Rio. Aku mulai bisa mengontrol emosiku. Aku mulai tenang, namun amarahku semakin tidak tertahankan. Aku tidak bisa terima jika ada manusia-manusia biadab yang tega menjadikan para pekerjanya sebagai tumbal. Mengapa tidak tumbalkan saja dirinya sendiri? Aku benar-benar marah. Aku pun terdiam dengan nafas yang masih naik turun. Sementara Rio hanya bisa memandangiku saja. Tiba-tiba terdengar suara lirih orang minta tolong dari arah belakang rumah. "Airin, tolong Bapak nak, temukan kepala Bapak," ucapnya lirih. Airin pun kaget bukan kepalang. Saat ini bukan hanya Airin saja yang bisa mendengar suara itu. Rio pun mendengarnya dengan begitu jelas. Kami pun penasaran dan mencoba mendatangi sumber suara itu. "Tolong," ucapnya lagi. Aku dan Rio berjalan sangat pelan. Kami sangat penasaran meskipun rasa takut pun tidak bisa kami hindarkan. Saat kami sampai di belakang rumah, aku dan Rio kaget bukan kepalang. Kami melihat sesosok lelaki tanpa kepala berpakaian kulit proyek dengan darah yang begitu banyak melekat di lehernya. Kami pun menjerit ketakutan. Namun, kaki kami seakan terkunci. Kami tidak bisa bergerak satu langkah pun. Wajah kami berdua pun pucat pasi. Keringat dingin mengucur hingga membasahi wajah kami. Nafas kami benar-benar tak karuan. Sementara sosok itu semakin mendekat ke arah kami. "Sial, kenapa kakiku gak bisa ku gerakin?" gerutuku. "Airin, gimana ini?" tanya Rio semakin gemetaran. "Kakiku seakan terkunci gak bisa gerak sama sekali," ucapku. Sosok itu semakin mendekat ke arah kami, hingga jaraknya hanya sejengkal dari bola mata kami berdua. "Airin, tolong Bapak," ucapnya. Airin pun tersadar dan mulai tahu dengan suara yang baru saja didengarnya. Suara itu benar-benar sama persis seperti suara bapaknya yang sudah menghilang selama 1 tahun. "Bapak," ucapku dengan tangis yang tidak bisa lagi kubendung. "Tolong temukan kepala Bapak nak," ucapnya lagi. Bukan, kamu bukan bapakku. Bapakku masih hidup," ucapku tegas. Sosok itu pun semakin mendekat ke arahku. Dekat dan sangat dekat. Kedua tangannya kemudian meraih leherku dan sontak ia mencekikku dengan suara tertawa yang sangat mengerikan. Aku dan Rio sangat kaget dan ketakutan. Namun kami tidak bisa bergerak sama sekali. Kami pun menjerit dan seketika pingsan tepat di halaman belakang rumahku. Aku dan Rio benar-benar terhanyut dalam kegelapan. Saat aku pingsan, tepat di bawah alam sadarku, ada sesosok lelaki bertubuh tegap melambaikan tangan ke arahku seolah-olah tahu keberadaanku. Ia pun memberikan isyarat agar aku mengikutinya. Kemudian ia berjalan menyusuri sebuah hutan yang dipenuhi dengan pepohonan rindang dan kabut yang begitu tebal. Ia berjalan tanpa mengucapkan satu kata pun. Langkahnya tak begitu cepat juga tak begitu lambat. Aku pun mengikuti langkah kaki lelaki itu.
Setelah berjalan cukup lama, sosok lelaki itu pun kemudian berhenti tiba-tiba. Apa yang kamu cari ada di antara gundukan tanah itu, ucap lelaki itu lirih sembari menuju ke arah gundukan tanah yang tidak begitu tinggi. Setelahnya, sosok lelaki itu pun menghilang tanpa sebab. Kini aku tinggal seorang diri. Aku pun mulai berjalan ke arah gundukan tanah yang ditunjukkan oleh sosok lelaki yang wajahnya begitu samar terlihat. Aku pun mencoba menggali gundukan tanah itu dengan ranting yang ada di sekitarku. Perlahan demi perlahan aku pun mulai menggalinya. Tak butuh waktu lama, isi dalam gundukan itu pun perlahan-lahan mulai terlihat. Aku mulai gemeteran saat pertama kali aku melihat ada gumpalan rambut dari tanah yang saat ini kugali. Aku pun semakin penasaran. Aku mencoba menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Betapa terkejutnya aku ketika benda yang kugali adalah sepotong kepala manusia. Dan yang membuatku lebih syok adalah ketika kepala yang kutemukan adalah potongan kepala bapakku sendiri yang sudah 1 tahun menghilang tanpa kabar. Aku pun langsung mengangkat dan membersihkan potongan kepala bapak yang kutemukan itu. Aku membersihkannya dengan baju yang kukenakan dan dengan perasaan tak karuan. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku hampir gila saat mencoba menerima kenyataan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa ini semua terjadi dalam hidupku. Saat aku ingin mencoba memeluk potongan kepala bapak, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Aku pun menoleh ke arahnya. Bapak, ucapku sembari menjerit. Airin, sadar, sadar, ucap Rio. Aku pun langsung tersadar dari kegelapan. Ternyata apa yang aku lihat hanyalah pikiran alam bawah sadarku saja. Setelah aku melihat sekeliling, ternyata aku dan Rio masih berada di halaman belakang rumah. Dan saat ini ayam-ayam pun sudah mulai berkokok tanda fajar segera tiba. Kamu kenapa, Rin? Tanya Rio. Gak apa-apa, hanya kepikiran bapak saja, ucapku. Perlahan demi perlahan, aku dan Rio pun memutuskan untuk angkat kaki dari halaman belakang rumahku itu. Aku harus pergi ke ibu, ucapku. Aku ikut, ucap Rio. Kami pun beranjak dari rumahku menuju rumah sakit. Meskipun hampir gila karena mengalami kejadian baru, namun hal tersebut tidak menjadikan kami menjadi kelompok orang penakut yang tidak berani menampakkan diri di depan dunia. Setibanya di rumah sakit, aku tidak mendapati ibu di keranjangnya. Bahkan adik perempuanku pun tidak ada. Aku dan Rio mulai bergegas mencari ibu karena khawatir terjadi hal buruk kepada ibu. Aku pun mulai menanyakan keberadaan ibu kepada staf di rumah sakit. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan ibu. Tanpa sadar, air mataku pun jatuh saat aku sedang putus asa dengan tangisan yang menderah di dalam hidupku. Aku mendengar suara adik kecilku memanggilku. Kakak, ucap adikku. Aku pun langsung menengok ke arahnya dan kemudian menghampirinya dengan segera. Ya Allah, kamu kemana aja? Kakak mencari ibu dan kamu kemana-mana, ucapku. Aku bersama ibu sedang kontrol di ruang sana, ucap adikku sembari menuju ke ruang kontrol. Ya sudah, ayo kita ke sana, kita teman ibu, ucapku. Ayo, ucap adikku. Kami pun beranjak menuju ruang kontrol ibu. Sesampainya di sana, aku melihat tatapan ibu yang begitu kosong. Selama 1 tahun ini, ibu hidup dalam bayang-bayang bapak. Hingga akhirnya ibu menderita secara tidak langsung. Sakit yang ibu derita saat ini adalah tanda beratnya menahan luka dalam hidup ibu. Setelah melewati beberapa kejadian yang begitu berat dalam hidupku, aku memutuskan untuk memaksimalkan pencarianku hingga bapak ditemukan entah dalam keadaan hidup ataupun mati. Aku akan menerima segala kemungkinan buruk yang terjadi. Satu hal yang aku pikirkan saat ini yaitu kesehatan ibu. Aku pun mengutarakan tekadku kepada Rio. Aku berharap ia akan setia menemaniku dengan mencari keberadaan bapak. Beberapa informasi yang peroleh saat berada di dalam alam bawah sadarku sepertinya bisa dijadikan sebuah kunci utama dalam menemukan titik temu tentang keberadaan bapak.
dan semuanya harus dimulai di tempat di mana bapak bekerja. Rio, bantu aku temukan bapak ya, hidup ataupun mati. Ucapku. Kita akan mulai mencari di mana? Tanya Rio. Tempat kerja bapak. Ucapku. Oke, kita gunakan rencana kita seperti dulu kan? Iya, aku sepertinya tahu sesuatu di sana dan aku harus menemukan kebenarannya. Ucapku. Kebenaran apa, Rin? Kebenaran bahwa bapak sengaja ditimbun di sana dengan kepala terpotong dengan tubuhnya. Kamu yakin? Mimpi itu sangat jelas dan aku harus bisa membuktikannya. Tapi kamu harus jaga emosi kamu baik-baik, Rin. Jangan sampai kita berakhir seperti kemarin sore. Pasti Rio, kali ini aku akan lebih siap dan aku berusaha lebih untuk menerima semua kenyataan tentang apapun. Ucapku. Setelah berbincang panjang lebar kepada Rio, aku pun kembali fokus kepada ibu. Aku mencoba menghibur ibu agar tatapannya tidak kosong terus-menerus. Aku juga meyakinkan ibu bahwa aku akan segera menemui bapak. Ibu harus kuat demi aku, adik, dan ibu sendiri. Perihal bapak, aku janji akan menemukan bapak dan akan membawanya kembali kepada ibu. Ucapku. Kamu yakin, Airin? Yakin, Bu. Kemarin bapak mendatangiku melalui mimpi dan dia memberikan sebuah petunjuk tentang keberadaannya saat ini. Ucapku. Syukurlah, apa di dalam mimpi itu bapak baik-baik saja. Bapak sangat baik kok, Bu. Ibu lega mendengarnya. Ibu mohon jemput bapak untuk ibu, ya, Rin. Pasti, Ibu. Setelah perbincangan itu, ibu nampak lebih baik dari sebelumnya. Tak butuh waktu lama untuk mengecek semua kondisi ibu. Setelahnya aku pun membawa ibu untuk kembali ke ruangan. Setidaknya setelah kuhibur, tatapan kosong ibu perlahan-lahan mulai sirna. Saat hari mulai gelap, aku kembali meminta izin untuk pergi ke tempat kerja bapak. Guna mencari keberadaan bapak, ibu pun langsung memberikan izin tanpa berpikir panjang. Aku pun merasa lega. Saat ini aku sudah mulai bersiap-siap untuk pergi ke proyek bapak bersama Rio. Sesampainya di sana, aku mulai melihat-lihat ke kanan dan ke kiri. Aku harus menemukan sebuah hutan kecil di sini, pikirku. Sebab itu adalah petunjuk pertama yang bapak tunjukkan kepadaku. Rio, bantu aku menemukan hutan kecil, ucap Airin. Siap, bos, ucap Rio. Tak butuh waktu lama, kami pun menemukan ada sebuah hutan kecil yang jaraknya tidak begitu jauh dengan proyek yang sedang dibangun. Setibanya di hutan kecil itu, aku mulai mencari lokasi yang sama persis seperti di dalam mimpiku itu, dan aku menemukannya. Rio, di sini. Tepat sekali, ini gundukan yang sama persis seperti di dalam mimpiku, ucapku. Ayo kita gali bersama, ucap Rio. Ayo, ucapku. Aku dan Rio pun mulai menggali gundukan tanah itu. Dan buar, isi dalam gundukan tanah itu adalah potongan kepala bapak yang sudah membentuk tengkorak. Aku tahu itu kepala bapak dari tanda lahir yang masih melekat di potongan kepala itu. Aku nangis jadi-jadinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa mimpi burukku adalah sebuah kenyataan yang benar-benar pahit. Rio mencoba menenangkanku. Namun itu tak membuatku bergeming sedikit pun. Di tengah tangisanku, aku mendengar ada suara lelaki dari arah belakang kami. Kubur bapak dengan layak, satukan dengan tubuh bapak, ucap suara lelaki itu. Aku dan Rio pun menoleh ke arah belakang. Dan benar, itu adalah arwah bapak yang masih gentayangan, sebab mati dalam keadaan yang tidak wajar. Aku kemudian membawa kepala bapak untuk kemudian kumasukkan ke dalam kain mori. Aku meletakkannya di atas kasur kamarku sendiri. Untung saja tidak ada siapapun di rumah sebab ibu dan adik masih berada di rumah sakit. Aku tidak bisa membayangkan betapa syoknya ibu ketika mengetahui bahwa bapak sudah benar-benar tiada. Bukan hanya itu, keadaan bapak pun sangat mengenaskan. Aku bersumpah akan mengutuk orang-orang biadab yang telah menjadikan bapak sebagai korban kebiadaban mereka.
Aku pun bersumpah akan membalaskan dendam Bapak. Aku yakin bukan hanya Bapak yang dijadikan korban, melainkan ada puluhan kepala manusia lain yang mungkin sudah mereka kubur selama ini. Entah apa motif mereka, aku sendiri belum tahu pasti. Aku harus mencari tahu detail kejadian agar aku bisa paham motif di balik ini semua. Aku pun berinisiatif untuk menanyakan hal ini kepada salah satu rekan kerja Bapak yang bernama Pak Andi. Pertama kali aku tahu ada kejanggalan dari kasus menghilangnya Bapak adalah dari Pak Andi. Jadi aku yakin bahwa Pak Andi tahu sesuatu. Kemudian aku dengan ditemani Rio mencoba datang ke proyek dan aku menanyakan keberadaan Pak Andi. Bapak, permisi, apakah Bapak kenal dengan Pak Andi? Tanyaku kepada salah seorang pekerja di sana. Pak Andi sudah lama tidak bekerja di sini, Non. Ucap pekerja itu. Kalau boleh tahu, sekarang Pak Andi kerja di mana ya, Pak? Kalau itu saya kurang tahu, Non. Kalau alamat rumahnya Bapak tahu? Rumah Pak Andi tidak jauh dari sini, Non. Tepatnya di Jalan Pancasila nomor 5. Terima kasih banyak, Pak. Aku pun beranjak dari tempat proyek tersebut. Namun baru beberapa langkah saja, terbesit beberapa pertanyaan yang rasanya ingin kutanyakan kepada para pekerja proyek di sana. Tentang kematian banyak pekerja dan tentang tumbal yang ada di sana. Pak, Bapak, mohon maaf, bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Iya, boleh, Non. Ada apa? Apa Bapak tahu kalau banyak pekerja proyek yang mati secara tidak wajar? Kalau di sini banyak, Non, tetapi sebagian besar karena kecelakaan kerja. Apa Bapak tahu kalau di proyek ini yang menjadikan potongan kepala para pekerjanya sebagai tumbal? Tanyaku. Tidak, saya tidak tahu. Ucapnya dengan nada gemetaran seolah-olah menutupi sesuatu. Benar Bapak tidak tahu? Kalau saya bilang tidak tahu ya tidak tahu, jangan ngeyel. Ya sudah, Pak, ucapku. Aku pun memilih untuk menghindar dari para pekerja itu. Aku curiga ada sesuatu yang mereka tutupi. Sebab dari raut wajah dan perkataannya sangat terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Entah apa yang terjadi di proyek ini. Semuanya menjadi misteri. Aku dan Rio pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Andi sesuai alamat yang diberitahukan oleh para pekerja itu. Tak butuh waktu lama, kami pun sampai di alamat rumah Pak Andi. Permisi Pak Andi, ucapku sembari mengetuk pintu. Aku sudah mengetuk berkali-kali dan cukup lama, namun tak kunjung ada jawaban dari Pak Andi. Apa Pak Andi tidak ada di rumah? Atau dia sudah tidak lagi tinggal di rumah ini? Entahlah, aku tetap berusaha untuk memanggil Pak Andi dari depan rumah. Andi, permisi, ucapku. Iya, terdengar suara dari dalam rumah Pak Andi. Pak Andi pun kemudian membukakan pintu rumahnya. Aku pun kemudian menyambutnya dengan senyum sumringah. Airin, anaknya Pak Anto bukan? Tanya Pak Andi. Betul Pak, saya Airin. Ada apa, Rin? Saya ada perlu dengan Bapak sebentar. Boleh. Kalau begitu silakan masuk, Rin. Ucap Pak Andi dengan sangat halus. Aku dan Rio pun kemudian masuk ke dalam rumah Pak Andi dan dipersilakan duduk oleh Pak Andi. Ada apa, Rin? Airin sudah tahu semuanya, Pak. Tahu tentang Bapak yang ternyata bukan menghilang, melainkan tewas dalam keadaan mengenaskan. Kamu tahu dari mana, Rin? Tanya Pak Andi. Arwah Bapak mendatangi Airin dan meminta Airin untuk menemukan jasadnya. Ucapku. Maafkan Bapak ya, Rin. Bapak tidak mengatakan semuanya sejak awal. Karena memang hal ini di luar kendali Bapak. Ucap Pak Andi. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pak Andi pun terdiam seketika saat aku menanyakan tentang kebenaran yang terjadi di tempat kerja Bapak. Raut wajah Pak Andi benar-benar pucat pasi, bahkan ia nampak begitu gugup. Aku pun berusaha membujuk Pak Andi agar mau menceritakan semuanya. Selain ingin mencari tubuh Bapak yang entah di mana, aku pun ingin membuat jera manusia-manusia biadab yang sudah bertindak di luar nalar manusia.
Aku ingin kebenaran segera terungkap. Perihal tumbal, aku tidak ingin ada yang menjadi tumbal-tumbal berikutnya. Setelah berusaha membujuk Pak Andi, akhirnya beliau pun mau untuk menceritakan semua detailnya kepadaku. Di 1,5 tahun lalu, tepatnya saat awal proyek pembangunan jalan tol Jakarta Jawa ini berjalan, tidak terjadi kejanggalan sedikit pun. Saya dan Pak Anto pun cukup akrab karena memang jarak rumah kami tidak begitu jauh. Suatu ketika, Pak Anto mengetahui bahwa ada hal janggal di proyek kita ini. Di suatu malam, tepatnya saat malam Jumat Kliwon, Pak Anto tidak sengaja melihat ritual persembahan kepala manusia yang dilakukan oleh para petinggi proyek ini. Sebelum Pak Anto menjadi tumbal, beliau sempat melakukan penyelidikan mendalam tentang tumbal ini. Menurut perkataan Pak Anto, tumbal persembahan kepala manusia harus dilakukan agar proyek ini bisa berjalan lancar, dan mereka juga bisa memperoleh uang lebih banyak lagi dari proyek ini. Tumbal harus berasal dari pekerja yang bekerja di proyek tersebut. Waktu awal-awal, bahkan mereka menggandeng salah seorang dukun ternama untuk membantu persembahan tersebut. Menurut penuturan Pak Anto dulu, mereka memuja jin penunggu jembatan. Penampakannya sangat menyeramkan, tinggi, besar, dengan wajah yang benar-benar kacau. Untuk waktu persembahan pun tidak tertentu, terkadang 3 bulan sekali, kadang kurang dari 3 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan. Para kepala korban akan dikubur tak jauh dari jembatan proyek tersebut, Rin. Dan untuk tubuhnya akan dikuburkan di hutan dekat jembatan atau bahkan dibakar. Barang siapa yang tahu proses itu, maka dia akan menjadi tumbal berikutnya. Seperti bapak kamu yang tidak sengaja ketahuan oleh mereka, Rin. Cerita dari Pak Andi. Apa tidak ada cara untuk mengakhirinya, Pak? Tanyaku. Bapak kurang tahu, Rin. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Bapak memilih mundur, karena Bapak tidak ingin menjadi korban berikutnya, ucap Pak Andi. Apa semua pekerja tidak tahu perihal ini, Pak? Atau bahkan mereka memilih untuk tutup mulut? Tanyaku. Semua pekerja lebih memilih untuk tutup mulut, Rin. Sebab mereka pun tidak ingin jika mereka menjadi korban selanjutnya, ucap Pak Andi. Lalu jasad Bapak di mana, Pak? Coba kamu cari di dekat hutan tak jauh dengan kepala bapak kamu. Siapa tahu tubuh bapak ada di sana, ucap Pak Andi. Bapak tidak yakin kamu bisa menemukan semua korbannya, Rin. Sebab sudah banyak sekali yang menjadi korban. Tapi kamu bisa mengupayakan dulu, biar mereka bisa tenang di alam sana, ucap Pak Andi. Jujur dalam hati kecilku, aku merasa benar-benar hancur. Jika tahu kejadiannya akan seperti ini, lebih baik Bapak tidak pernah bekerja di sana. Entah upah yang diperoleh tinggi ataupun tidak, yang pasti tidak ada yang bisa menggantikan sosok Bapak dalam kehidupanku. Terlebih Bapak tewas karena mengetahui kebiadaban mereka. Aku benar-benar tidak terima. Bapak sudah menyelidiki mereka dengan begitu detail. Aku harus bisa meneruskan perjuangan Bapak tersebut. Aku tidak bisa gegabah. Harus ada rencana matang untuk membongkar kebusukan mereka. Bagaimana kalau kita laporkan saja hal ini kepada polisi? Siapa tahu mereka bisa diamankan oleh pihak polisi, usul Rio. Ide bagus. Bagaimana menurut Bapak? Tanyaku kepada Pak Andi. Saya setuju, tetapi saya juga ragu, ucap Pak Andi. Apa yang membuat Bapak ragu? Mereka bukan sembarang orang. Ditambah lagi mereka dibantu oleh bangsa jin yang pasti akan menjaga mereka dari apapun, ucap Pak Andi. Kita bisa mencari bukti terlebih dahulu. Bisa lewat video saat mereka melakukan ritual. Setelahnya Pak Andi juga bisa memberikan kesaksian. Lalu kita juga bisa meminta bantuan kepada pemuka agama di sini agar bisa membantu melawan bangsa jin tersebut. Bagaimana, Pak? Tanyaku. Jika semua itu gagal, bagaimana? Tidak ada salahnya kalau dicoba, Pak, demi ketenangan Bapak dan para korban lainnya di alam sana. Tapi kami butuh dukungan dari Pak Andi. Apa Bapak bersedia? Ucapku.
Kalau begitu, Bapak akan membantu semampu Bapak. Mudah-mudahan rencana baik ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak ada lagi korban percatuan, ucap Pak Andi. Aku dan Rio merasa sangat senang dengan jawaban Pak Andi. Beliau benar-benar berkenan membantu niat baikku untuk membongkar kebusukan mereka yang sudah menjadikan para pekerjanya sebagai tumbal dari kepentingan mereka sendiri. Pak Andi, terima kasih banyak sudah mau membantu Airin dan Bapak. Airin yakin saat ini Bapak sedang tersenyum dari surga, ucapku. Pak Andi pun langsung mengangguk dan turut senang akan niat baikku dengan Rio. Setelah ini, kamu harus berpikir lebih keras lagi untuk membongkar semuanya. Setelah mendengar cerita dari Pak Andi dan sekaligus meminta bantuan Pak Andi, kami pun pamit pulang untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Andi pun sangat senang dengan kedatangan kami. Sudah beberapa hari ini aku cukup jarang menemani ibu di rumah sakit, sebab aku harus mencari tahu kebenaran tentang menghilangnya Bapak. Bapak yang sudah menghilang selama 1 tahun, dan tiba-tiba saja datang menghampiriku dengan memberitahukan kabar buruk dan petunjuk tentang kematian dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang berani mengungkap kebenaran akan kematiannya. Hingga akhir arwahnya pun tak tenang dan kemudian menghampiriku. Aku rasa kini sudah saatnya ibu mengetahui tentang kebenaran ini. Aku harus bisa menguatkan mental ibu saat beliau mengetahui kenyataan bahwa Bapak sudah tiada dengan jasad yang sudah tak lagi utuh. Bahkan kematian Bapak erat kaitannya dengan tumbal proyek jalan tol Jakarta Jawa. Setelah berpamitan pulang dengan Pak Andi, aku pun langsung meminta Rio untuk kembali ke rumahnya. Aku tak enak hati jika terus-menerus merepotkannya. Aku pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemani ibu dan adik kecilku. Sesampainya aku di rumah sakit, aku merasakan bau lembab dari rumah sakit tempat ibu dirawat. Saat aku sedang berada di koridor rumah sakit, aku merasakan ada banyak mata yang sedang menatap ke arahku. Bulu kuduku pun merinding. Aku tak berani untuk menoleh ke arah belakang. Aku pun mempercepat langkahku, hingga tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. Airin, ucapnya. Aku pun berhenti dan berdiri dengan kaki yang mulai gemeteran. Keringat pun mengucur di sela-sela rambut dan pipiku. Kamu siapa? Ucapku tanpa menoleh. Tolong kami, bisiknya. Tolong apa? Tolong temukan kami. Tapi kalian siapa? Kami korban, Rin, ucapnya. Aku pun penasaran dengan siapa aku berbicara. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Betapa kagetnya aku saat melihat banyak sekali arwah tanpa kepala yang seolah-olah sedang memandangiku satu persatu. Rasa takutku benar-benar memuncak. Aku pun kemudian berlari untuk menghindar dari mereka semua. Hingga aku sampai di kamar ibu. Adikku yang melihatku datang dengan tergopoh-gopoh pun merasa kebingungan. Kak Irin kenapa? Kakak gak kenapa-kenapa, Dek. Aku pun kemudian menghampiri ibu yang masih sangat lemas kondisinya. Aku pun duduk di sebelah ibu dengan nafas yang masih tak karuan. Ibu gimana keadaannya? Sudah lebih baik, Nak. Maafin Airin ya Bu, baru bisa datang sekarang, ucapku. Kamu dari mana saja? Apa Bapak sudah ketemu, Nak? Beberapa hari ini Airin juga mencari Bapak, Bu. Dan alhamdulillah Airin sudah menemukan titik terang tentang keadaan Bapak. Bagaimana Bapak? Bagaimana kondisinya, Nak? Anu Bu, Bapak anu kenapa, Nak? Bapak sudah bahagia di sana, Bu. Ucapku dengan tangis yang seketika saja terjatuh. Kamu bercanda kan, Nak? Tanya ibu gemeteran. Tidak, Bu. Bapak datang ke mimpi Airin. Bapak lalu menunjukkan posisi dia berada. Dan Airin melihatnya sendiri kalau Bapak sudah tiada, Bu. Ucapku sembari memeluk ibu. Ibu nampak begitu syok dengan kabar yang baru saja aku berikan kepadanya. Aku tak tega melihat ibu benar-benar terpukul dengan kebenaran ini. Namun jika ibu tidak diberitahu, ia akan semakin sakit dan mengharapkan kedatangan Bapak yang tidak akan pernah lagi datang ke pelukan ibu.
Adikku yang masih kecil pun mendengar perkataanku dengan ibu. Ia pun nampak begitu sedih, namun ia berusaha menutup itu semua. Sebab ia tidak ingin melihat ibu semakin sakit dan sedih. Ia benar-benar berusaha untuk kuat dan tegar. Sesaat setelah mendengar kebenaran yang aku ucapkan, ibu nampak semakin lemas tak berdaya. Kondisinya pun menjadi sangat drop dan dia pun tak sadarkan diri. Aku kaget melihat ibu dengan kondisinya tersebut. Aku pun kemudian memanggil dokter agar mereka segera menangani ibu. Tak butuh waktu lama, mereka pun datang dan langsung memeriksa kondisi ibu. Aku dan adik benar-benar khawatir saat melihat ibu. Dokter pun kemudian memberikan kabar buruk kepada kami. Ibu benar-benar telah pergi meninggalkan kami berdua. Ibu mengembuskan nafas terakhirnya sesaat setelah mendengar kabar tentang kematian ibu. Aku tidak menyangka bahwa kebenaran akan membawa petaka yang begitu besar di dalam keluargaku. Bapak tewas dengan mengenaskan dan sekarang ibu meninggal karena tak mampu menerima kenyataan. Kini aku hanya tinggal berdua dengan adikku. Aku bertekad untuk membalaskan dendam segera atas kematian bapak dan ibuku. Hari ini adalah pemakaman ibu. Hari tersedih dalam hidupku dan adik. Padahal saat ini jasad bapak seutuhnya saja belum ditemukan. Namun aku harus menguburkan ibu terlebih dahulu. Ada rasa penyesalan yang menyelimutiku. Andai saja aku tak memberitahukan kabar kematian bapak kepada ibu. Mungkin saat ini ibu masih ada bersama dan adikku. Namun aku tak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan dan rasa bersalah. Aku harus bisa menebus kesalahanku kepada orang tuaku dengan membongkar semua kebenarannya. Keesokan hari setelah pemakaman ibu, aku pun menyusun sebuah rencana seorang diri. Aku ingin semuanya segera selesai. Rencanaku tak jauh berbeda seperti rencana awal saat pertama kali aku dan Rio melihat ritual tumbal yang mereka lakukan. Namun bedanya, untuk malam Jumat nanti aku sudah menyiapkan sebuah kamera penyadap untuk bisa merekam semua kebiadaban yang mereka lakukan. Aku sendiri pun sangat penasaran siapa dalang atas tumbal yang mereka lakukan. Karena aku rasa tak mungkin mereka bertindak tanpa adanya orang yang di belakangnya. Aku pun kemudian mengajak Rio untuk bisa datang ke tempat dilaksanakannya ritual. Rio pun setuju dengan ajakanku. Kami kemudian berangkat saat malam hari. Kita sudah bisa memperkirakan jam beberapa akan dilakukannya ritual persembahan kepala manusia tersebut. Kami pun sudah bersembunyi di tempat yang benar-benar aman dan tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain. Kini waktu persembahan tumbal pun tiba. Mereka nambah berjalan ke arah jembatan dekat proyek pembangunan jalan tol. Mereka membawa sebuah karung yang nampak berat. Mereka kemudian mencangkul dan kemudian mengubur kepala manusia yang dibawanya. Ritual persembahan tumbal pun dimulai. Aku sudah merekam semua aktivitas mereka dalam ponselku. Aku tidak bergeming sedikit pun agar mereka tak curiga terhadap keberadaanku dengan Rio. Setelah semua ritual selesai mereka lakukan, mereka pun kemudian kembali ke tempat mereka. Aku merasa sangat lega karena sudah mendapatkan bukti konkret yang bisa membawa mereka semua ke dalam jeruji besi. Keesokan harinya, aku pun membawa bukti yang sudah kumiliki untuk kemudian kutunjukkan di kantor polisi. Aku pun sudah meminta Pak Andi untuk datang memberikan kesaksian. Rencanaku berjalan dengan mulus tanpa kendala apapun. Kali ini takdir baik sedang berpihak kepadaku. Setelah melihat bukti yang kuberikan, mereka pun segera memprosesnya untuk dilakukan penangkapan setelah semua proses selesai. Bapak, sebentar lagi mereka akan ditangkap dan aku janji akan segera menemukan Bapak dan jasad semua orang untuk aku kuburkan dengan layak setelahnya, ucapku dalam hati. Hari penangkapan pun tiba. Aku, Rio, dan Pak Andi sudah bersiap-siap untuk datang ke proyek tersebut. Para polisi yang bertugas pun sudah jalan ke arah proyek. Tak butuh waktu lama, mereka pun kemudian menangkap 3 orang pelaku persembahan tumbal yang biasa dilakukan dan terekam di ponsel milikku. Kalian semua kami tahan atas kasus pembunuhan berencana yang sudah kalian lakukan, ucap Pak Polisi. Tapi kami tidak salah apa-apa, lupa, ucap salah satu di antara mereka.
kalian bisa dijelaskan di kantor polisi. Namun sebelum mereka dibawa oleh petugas, aku lebih dulu melampiaskan kemarahanku kepada mereka sembari menanyakan jasad-jasad yang sudah mereka tumbalkan. Di mana jasad bapakku? Pak Anto, di mana? Ucapku dengan nada kesal. Kami tidak tahu, ucap salah satu di antara mereka. Jawab saya, ucapku. Mereka pun kemudian menunjuk salah satu tempat yang lokasinya tak begitu jauh dari proyek. Tepatnya di hujat samping jembatan proyek, tempat biasanya dilakukan sebuah ritual. Aku pun kemudian berlari ke lokasi yang mereka tunjuk. Rio dan Pak Andi mengikuti dari arah belakang. Aku kemudian mencari tanah yang terdapat bekas galian. Setelah menemukannya, aku pun menggalinya dengan kedua tanganku. Namun Rio melarangnya. Jangan gunakan tanganmu, Rin. Aku carikan kayu atau cangkul agar kita bisa membongkarnya, ucap Rio. Setelah Rio menemukan cangkul, dia bersama Pak Andi pun kemudian menggalinya. Galian yang cukup dalam. Aku pun sangat gemetaran dengan tangis yang tidak bisa kubendung lagi. Setelah galian cukup dalam, aku melihat ada beberapa tubuh yang terkubur secara tidak rapi di sana. Bapak! Teriakku. Aku melihat tubuh bapak dan beberapa korban lain berada di lubang yang sama. Kami bertiga pun mengangkatnya satu persatu. Pak polisi yang melihat kami pun segera datang menghampiri. Proses evakuasi pun dimulai. Semua jasad yang terkubur di sana pun satu persatu diangkat dan dimasukkan ke kantong jenazah. Pak polisi tak lupa memasang garis polisi di proyek dan hutan tempat ditemukannya para jasad. Aku benar-benar shock dengan kejadian ini. Namun di sisi lain, aku merasa lega sebab semua korban sudah ditemukan dan bisa dikuburkan secara layak nantinya. Ritual persembahan tumbal kepala manusia demi lancarnya pembangunan proyek dan diperolehnya pendapatan yang fantastis menjadikan mereka lupa untuk menjadi manusia baik. Mereka malah berubah menjadi manusia biadab yang tak mampu memanusiakan manusia. Kini mereka pun resmi menjadi tahanan dengan hukuman mati. Sementara itu, aku melihat para arwah tersenyum ke arahku dan kemudian mereka pergi. Aku merasa benar-benar lega. Meskipun perjuangannya tak semudah, namun semua terbayar atas terbongkarnya kebiadaban mereka. Dan berakhirnya ritual persembahan tumbal proyek jalan tol, yang nyatanya sudah menelan banyak sekali korban. Oke, terima kasih banyak yang udah selalu support channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita selanjutnya ya teman-teman.